Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, hari ini kita mau cerita tentang masa-masa kuliah. Masa-masa kuliah, di mana masa-masa itu adalah masa-masa sulit, masa-masa yang harus dihadapi dengan semangat, berusaha, kuat, terus sama harus kuat, berusaha kuat, harus kuat dan semangat. Nah, kemarin teman-teman kita sudah ceritanya sampai tamat D3 ya. Terus dapat beasiswa untuk melanjutkan ke S1 ya. Habis itu yang bahasa nggak enak itu ada satu yang jadi cambuk bagi saya, yaitu apa ya? Yaitu mulu ya ceritanya ya. Jadi ada teman yang bilang, ya bagi saya itu kesannya kayak merendahkan dan merasa ibaratnya baru lu begitu aja gitu loh. Jadi saat saya ada tamat D3, saya dapatkan predikat ya, nilai terbaik ya, sangat memuaskan dengan predikat cum laude. Itu ada yang merasa apa itu, paling juga D3 doang bisanya dapat predikat cum laude, S1 belum tentu, karena di S1 itu kan banyak orang dari luar, banyak yang mahasiswa itu yang nyambung dari luar, yang melanjutkan S1-nya ke STSI gitu loh. Jadi bisa jadi ibaratnya lu mah gak ada apa-apanya, ntar juga di S1 lu gak bakal bisa predikat cum laude gitu. Nah, tahu nggak teman-teman, ya Allah, itu tuh yang jadi cambuk buat saya. Sebenarnya di hati ada sedikit rada-rada emosi gitu ya, rada-rada gimana gitu. Tapi memang benar sih, hal-hal begitu sebenarnya nggak perlu dilayanin. Artinya tidak usah ditanggapin serius. Bila perlu kita jadikan cambuk buat kita untuk lebih semangat lagi belajar dan membuktikan bahwasanya omongan dia itu tidak benar gitu. Bahwasanya di S1 kita juga bisa meraih nilai seperti yang kita dapatkan di posisi D3. Akhirnya teman-teman, saya bertekad aku harus belajar lebih baik lagi dari yang kemarin. Aku harus bisa memanage diri, bagaimana belajarnya, bagaimana mainnya, bagaimana latihannya, harus bisa mengatur waktu sehingga tidak ada kata tidak bisa, sehingga tidak ada kata aduh di S1 itu berat jadi susah makanya nilainya turun. Jadi nggak ada alasan teman-teman. Makanya akhirnya saya bertekad saya harus bisa lebih baik, bila perlu lebih naik lagi tuh nilainya. Akhirnya saya berjuang belajar terus. Habis itu saya terus berdoa sama Allah untuk bisa dijadikan orang yang tetap istiqomah ya dalam hal belajar, dalam hal bagaimana caranya bisa mempertahankan nilai-nilai yang sudah pernah saya dapatkan. Tahu nggak teman-teman, waktu kuliah itu memang benar-benar banyak banget yang namanya godaan, cobaan, itu banyak banget teman-teman. Pernah waktu kuliah, saat itu kita belajar mata kuliah, kalau nggak salah mata kuliahnya apa ya, seminar apa mata kuliah apa gitu loh, saya lupa. Jadi saat itu dosen itu terlambat ya, artinya terlambat udah 10 menit belum juga datang. Tahu nggak teman-teman, saat itu benar-benar agak sedikit sedikit menegangkan, mengesalkan. Kenapa teman-teman? Jadi ada salah satu, biasa ya, di sekian banyak siswa, di sekian banyak mahasiswa, pastilah ada yang menjadi provokator, ada yang menjadi penyemangat, ada yang biasa-biasa aja. Nah, teman yang satu ini kayaknya ingin menjadi provokator gitu. Jadi waktu
dosen yang nggak datang terlambat 5 menit dia udah wanti-wanti. Dia udah bilang, ayo kita bolos aja, katanya gitu. Ini udah 5 menit loh, dosennya nggak datang juga, terlambat, katanya. Tahu nggak? Kita biasanya mahasiswa terlambat 5 menit aja udah dibuat alfa loh, katanya gitu. Ini udah 5 menit nih dosennya terlambat. Terus nggak lama kita cuekin, dia ngoceh biarin aja. Terus akhirnya 10 menit, habis 10 menit gak datang juga dosennya. Terus dia udah mempengaruhi banyak teman untuk ngajak bolos gitu teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, ngajak bolos ya. Aduh, itu tidak ada banget tuh dalam catatan saya. Insya Allah dari dulu SMP, SMA itu tidak ada yang namanya bolos-bolosan. Karena memang harus tahu diri. Suasana, kondisi ekonomi orang tua yang susah, sekolah aja susah, masih mau bolos kan kebangetan ya. Akhirnya dia udah ngajak beberapa orang dan yang lainnya mulai terpengaruh dan akhirnya mau berangkat untuk bolos lah ya, maksudnya mau lari lah dari lingkungan situ. Tinggal nih saya nih yang belum diomongin. Saya duduknya agak berjauhan dan agak kalau nggak salah saya duduknya berempat itu sama orang Belitung. Terus dia datang, pas datang kayak gitu ngomong teman-teman, Misda, ya kita bolos aja Misda. Ini udah berapa menit loh dosennya nggak datang, udah berapa menit nih dosennya udah terlambat 10 menit sekarang nih. Coba, biasanya giliran kita aja terlambat 5 menit langsung dibuat alfa. Ini udah 10 menit katanya. Yaudah kita keluar aja, kita gak usah masuk, biarin aja. Nanti kalau datang kan muridnya nggak ada, mahasiswanya nggak ada. Terus saya bilang gini, hai teman, situ kalau mau bolos aja, nggak apa-apa. Kalau mau nggak masuk nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan bawa-bawa orang. Tapi jangan ajak-ajak Misda loh. Terus dia marah. Dasar lu, kata ibaratnya bahasa kita dulu di situ lah ya. Dasar lu, belagu banget sih lu. So pinter lu. Cari muka lu ya. So hebat lu. Diajak bolos nggak mau. Terus emang nggak marah, saya tenang aja, saya bilang. Sekali lagi mohon maaf, saya kesini itu niatnya mau sekolah. Saya mau sekolah. Dan orang tua saya itu susah banget. Untuk dapatkan izinnya aja saya sampai ngeluarin air mata. Untuk ngirim duit aja itu harus patungan. Mereka tuh, kakak-kakak aku tuh, kakak-kakak saya itu harus patungan berempat untuk bisa mengirimkan uang buat aku belajar di sini. Terus sampai di sini, kamu mau ngajak aku bolos gitu? Ya enggak dong, enggak masuk. Kalau mau bolos aja sendiri, nggak apa-apa. Kita akan belajar. Teman saya yang berempat langsung bilang, ya Misda, aku juga mau belajar. Aku nggak mau bolos loh Misda, aku mau belajar. Yuk kita masuk aja. Nggak lama giliran kita berdiri mau masuk kelas, tuh dosen datang. Allahu Akbar. Kita bilang alhamdulillah. Akhirnya apa? Kan kepergok sama dosen kan. Mereka belum sempat kabur, mereka belum sempat lari. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tidak ada satupun yang bolos teman-teman. Gak ada satupun yang bolos. Akhirnya semuanya masuk. Aduh, saya senang juga. Walaupun saya dibenci gak apa-apa. Walaupun dia benci, dia kesel, dia sebel sama saya, dibilang saya tuh so pinter, so hebat, cari muka, nggak apa-apa dah, saya bilang cari muka. Toh memang nanti kalau misalnya mukanya hilang kan muka saya ada 2. Jadi begitu ya. Ini buat teman-teman semuanya, buat ya terutama buat nanda-nanda lah, nanda-nandaku yang lagi masih sekolah di SMP, nanti bakal SMA, bakal kuliah. Kamu itu akan punya teman macam-macam. Kamu akan punya teman yang
ada yang mau ngajak bolos, ada yang mau ngajak main, ada yang mau ngajak gak usah belajar, ada yang ngajak belajar, ada yang ngajak ya berbuat yang enggak. Nah, semua itu ada di diri kamu loh teman-teman, ada di diri anak-anakku semua nih kalau yang dengerin murid ini, ada di diri kamu semua jawabannya. Kamu itu mau kemana? Kamu mau ke kiri apa mau ke kanan? Kalau kamu mau lurus, kamu silahkan lurus. Kalau mau ke kiri, silahkan ke kiri, tapi tanggung sendiri loh resikonya. Ingat, resikonya pasti akan kita dapatkan jika kita tidak amanah, tidak bisa menjalankan pesan orang tua, amanah dari orang tua. Artinya toh niat kita tuh sekolah kan, kenapa kita bolos gitu loh. Toh niat kita tuh mau belajar, mau mendapatkan ilmu, kenapa kita nggak belajar, berarti kan kita nggak amanah. Nah, sekarang dicamkan itu teman-teman, dicamkan itu anak-anak sayang, jangan mau ikutin orang-orang yang ingin membawa kamu ke hal-hal yang nggak baik. Ingat loh, satu pesan saya nih